Halo, semangat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi bareng sama kita Coach Shop. We want you grow. Oke, balik di sesi bedah buku. Kita kali ini ke buku yang baru, yaitu buku dari Morgan Housel, judulnya Psychology of Money. Dan kita akan bedah di bab 2, yang mana subjudulnya adalah keberuntungan dan resiko. Di awal dijelaskan bahwa keberuntungan dan resiko adalah saudara kandung, yang mana tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. Itu semua tergantung dari kita. Nah, di sini saya ditemani oleh rekan saya. Di belakang ada siapa? Saya Devi. Oke, Devi. Depan saya ada. Saya Tegar. Oke, belakangnya Mas Tegar ada. Halo, saya Cika. Oke, Kak Cika, Kak Tegar, dan Kak Devi, dan saya Kak Fatfi akan membedah di bab 2. Di bab 2 ini ada beberapa cerita juga yang cukup menarik. Di buku Psychology of Money kita dijelaskan beberapa pendahuluan dulu di bab 2 ini, jadi nggak langsung ngebahas yang namanya uang atau seperti apa, tapi kita dijelaskan bagaimana ya kita berperilaku, karena nanti itu secara psikologi yang mempengaruhi. Oke, boleh, mau dari siapa dulu ini? Mau dari Kak Tegar, Kak Cika, atau Kak Devi dulu yang mau cerita? Abis baca bab 2 ini kira-kira apa yang didapat atau apa yang mau diceritakan kembali kepada teman-teman semuanya ini? Yang pertama itu ada penemuan di mana itu ada tokoh yang namanya Bill Gates dan salah satu temannya yang namanya Paul Allen. Itu dia sekolah di sekolah menengah atas namanya Lakeside School. Nah, di sekolah itu merupakan salah satu sekolah yang mempunyai komputer, di mana Bill Gates dan Paul Allen itu mempunyai visi misi untuk salah satunya itu menyediakan komputer di setiap rumah, visi awalnya. Kemudian di sekolah itu ada satu istilahnya misi dari sekolah itu, untuk dimana yang sebelumnya itu sekolah menyusun jadwal ke anggota-anggotanya itu secara manual, dan itu merumitkan dan membutuhkan waktu yang banyak karena di sekolah itu mempunyai ratusan siswa-siswi gitu. Kemudian Bill Gates dan Paul Allen itu yang istilahnya kita kenal ini juga cerdas dan pekerja keras, itu mendapatkan solusinya dengan menciptakan Microsoft yang saat ini kita kenal sebagai Microsoft Teams gitu. Di Microsoft Teams itu kita bisa membuat jadwal dengan rincian sedetail-detailnya, dan itu bisa kita lihat per masing-masing dalam anggota tersebut gitu. Oke, jadi di bab 2 ada nyeritain tentang gimana Bill Gates sama Paul Allen. Dia adalah salah dua dari orang yang beruntung, karena di buku itu diceritakan bahwa dari 300 juta anak SMA itu dia bersekolah di sekolah yang menyediakan komputer, yang ada komputer, yang mana memang komputer bukan kurikulum utama, tapi itu sebagai kayak kalau sekarang itu ekstrakurikuler. Dan Bill Gates dan Paul Allen bisa sepuasnya ngulik dari Fortune 500 itu, sedangkan penyedia komputer, untuk mengeksplor bisa kita apakan nih. Dan Bill Gates dan Paul Allen bisa menciptakan hal tersebut. Jadi kalau diceritain di situ ada 1:1 juta dari 300 juta anak SMA. Hanya ada 300 orang yang beruntung bisa menikmati fasilitas komputer di awal itu, dan dia memaksimalkan dengan penuh atas kerja kerasnya dan ketertarikan dia akan komputer ini. Oke, good. Dari Kak Cika dan Kak Devi. Oke, dari saya dulu ya, Bro. Di sini saya membaca di bab 2 itu kan tadi Gates sama Allen itu adalah orang salah dua dari berapa juta yang beruntung. Nah, ini ada salah satu cerita dari Ken Evans. Ken Evans itu merupakan salah satu siswa yang paling pintar di dalam kelasnya. Ya, Evan itu juga memiliki tekad, antusias, dan juga kerja keras yang sama dengan Gates dan juga Allen tadi.
Nah, suatu ketika si Evans ini dia berteman dengan si Gates, menjadi sahabatan dengan si Gates. Nah, mereka berdua itu sudah memikirkan rencana 5 tahun yang akan datang itu dia mau jadi apa misalnya. Apakah kita akan menjadi CEO, apakah kita akan menjadi jutawan dan lain-lain sebagainya. Mereka berdua sama-sama sudah mempunyai planning akan menjadi apa di 5 tahun ke depan. Tapi di suatu ketika antara keberuntungan dan juga risiko, si Ken Evans ini menjadi salah satu dari berjuta yang lainnya yang mendapatkan resikonya karena dia tidak diduga meninggal dunia karena pendakian gunung. Jadi yang saya dapat dari buku ini, tindakan dampak yang tidak disengaja dari tindakan di luar kendali bisa lebih berkonsekuensi daripada ada yang diambil secara sadar. Oke, jadi kalau ngomongin keberuntungan dan itu, ini dua orang yang sama-sama tertarik untuk mengembangkan komputer, sama-sama cerdas dan bekerja keras. Namun naasnya nasibnya itu berbeda. Jadi sama-sama senang ngulik komputer, senang ini, tapi ternyata ya fakta berbicara lain bahwa ada resiko lain yang bisa juga terjadi. Jadi Ken Evans mungkin sekarang orang nggak kenal, taunya Bill Gates, karena ya Ken Evans udah nggak ada saat itu karena dia kena resiko dari kegemarannya manjat gunung, mendaki gunung. Jadi ya salah satu story yang memang ya kayak gitu. Kadang keberuntungan juga memang benar-benar bersaudara dengan resiko ya. Jadi sama-sama pengen ini tapi hasilnya ternyata beda. Itu salah satu pembuka dari bab keberuntungan dan resiko sih menurut saya. Orang harusnya lebih paham, oh iya memang ada hal-hal yang di luar kendali kita. Ya, dalam dari Kak Devi. Kalau dari saya di sini di bab 2 ada seorang ekonom profesional. Dia itu memenangkan hadiah Nobel di bidang ekonomi. Nah, dia ditanya mengenai apa yang ingin Anda ketahui tentang investasi yang tidak dapat kita ketahui, dan dia menjawabnya peran keberuntungan yang tepat dalam hasil yang sukses. Itu jawaban dia. Nah, di sini kalau kita melihat dia itu beruntung, tapi kalau dilihat dari sendiri kalau kita membicarakan dia beruntung sepertinya tidak kita terlihat kayak iri atau mungkin jahat karena kita melihat dia hanya karena keberuntungannya saja. Padahal pastikan ada kegagalan di saat dia merintis sebagai miliarder itu. Ada gimana cara kita berusaha keras untuk mendapatkan saham yang terus menaik, terus investasi yang buruk itu dibikinnya secara matang-matang itu bagaimana gitu. Oke, jadi seorang ahli ekonom pun ketika ditanya terkait investasi, jawaban cerdasnya adalah keberuntungan yang tepat dalam hasil yang sukses. Tepat dalam hasil yang sukses. Jadi ya kita tahu juga bahwa kalau kita ngomong berapa sih orang yang investasi di dunia ini, pasti ada miliaran orang yang investasi. Tapi berapa orang yang beruntung atau berapa orang yang sukses, suruh nyebutin 10 atau suruh nunjuk 10 pun dia juga pasti bingung. Karena siapa yang investor yang sukses ya, gitu, yang bisa menginvestasikannya dengan sukses? Ya jawabannya dengan benar sih kalau katanya benar-benar contoh orang dilihat sukses itu juga karena ada momentum keberuntungan yang mencoba dengan hal yang sama, melakukan dengan hal yang sama, itu pasti banyak juga, tapi keberuntungannya tidak selalu berada di semua orang juga. Hampir kalau tadi hanya disebutin 10 aja udah bingung. Jadi dari ratusan juta orang yang investasi ternyata ya bisa disimpulkan bahwa ya keberuntungan yang tepat yang bisa membuat dia dinyatakan sebagai investor yang berhasil dan beruntung.
Oke, menarik banget. Jadi cerita keberuntungan dan risiko ini salah satu hal yang wajib banget kita tahu karena dalam kehidupan ini sama juga sering mendapatkan quote bahwa yang sukses adalah orang yang berani mencoba, karena orang yang nggak pernah mencoba berarti dia tidak akan pernah tahu hasilnya. Kalau di investasi tadi diceritakan bahwa 80% harusnya saya berhasil, tapi saya bisa jadi masuk ke 20% yang tidak berhasil. Jadi bagaimana cara kita menyikapi ketika kita sudah berhasil mengambil langkah untuk sesuatu. Jadi ya ukuran sukses itu kan kalau orang motivator ngomong bahwa yang penting kamu kalau mau usaha lakukan dulu maksimal 7 kali usaha, kamu pasti tidak akan berhasil ya. Tapi setelah itu kamu pasti akan melampauinya dengan sangat mudah. Bayangkan kita ada butuh waktu untuk take over 7 kali resiko, 7 kali kegagalan. Jadi di bab 2 ini diceritakan bahwa utamanya adalah bagaimana kita menyikapi terkait antara potensi keberuntungan dan resiko. Jadi sebelum ngomongin uang kita harus tahu dulu, harus siap dulu secara mental bahwa ya ini ada 2 hal yang benar-benar mirip dan kita harus tahu bagaimana cara mengantisipasinya atau menyikapinya. Oke, kalau dari cerita ini mungkin dari salah satu ada nggak sih cerita dari pribadi terkait yaitu keberuntungan dan resiko yang mungkin biasanya sih banyak cerita-cerita sama-sama kok saya belajar dan lain sebagainya, tapi nilainya beda. Dan banyak banget ini apa ya ya benar-benar kisah nyata bahwa seringkali orang yang kalau saya mau cerita di sekolahan itu, orang yang pintar, orang yang gigih buat mau belajar itu kadang iri sama yang nggak pernah belajar tapi nilainya lebih bagus dari yang belajar. Itu salah satu contoh bahwa ya memang ada keberuntungan dan juga resiko. Oke, kalau dari teman-teman ada nggak cerita yang mirip-mirip kayak gitu deh? Mungkin Saya ada sih masalah ini pekerjaannya. Dulu di zaman SMA itu saya ya cemburu lah teman-teman saya yang SMA itu udah bisa kerja, sedangkan saya masih ya fokus sekolah dan masih ya menikmati masa-masa muda. Dan di situ, tapi sekarang ini saya justru merasa beruntung bahwa di umur ya baru 20 tahunan saya bisa bekerja lebih baik dari yang mereka sebelumnya yang saya cemburuin gitu loh. Jadi keberuntungan itu sangat real, nyata ada kepada kita dan akan datang pada kita gitu. Terus sekali dari Mas Tegar. Dan saya mungkin tadi tidak mirip sama Pak Fen bilang ya. Dulu itu sekolah itu saya orangnya jarang banget belajar, lebih ke ekstrakurikuler gitu, kayak voli, terus nyanyi gitu-gitu di seni. Nah, ada teman saya itu yang dari SMP, SMA itu udah kayak cuma rajin di pembelajaran aja. Nah, tapi kalau waktu ujian itu pasti saya itu 5 besar rankingnya, dan dia itu baru 3 gitu loh Pak. Jadi dia suka iri sama saya gitu. Terus ada juga dia sekarang masih S1 dan belum bekerja sampai sekarang. Nah, saya kan udah waktu itu lulus sekolah SMA nggak langsung kuliah tapi bekerja dulu. Dia udah kuliah, kemudian saya kuliah 2 tahun langsung dapat kerja, dan sekarang dia belum dapat kerja gitu. Jadi itu menurut saya keberuntungan juga buat saya. Ya Pak juga ada nggak yang kayak gitu juga? Ada. Kalau saya kasusnya sama adik saya sendiri Pak. Jadi kan adik saya udah lulus SMA, tapi dia itu belum yang kerja. Kalau saya kan bekerja di sini di PT Coach Shop ini. Nah, tapi kan adik saya itu di rumah juga membantu kerjaan orang tua saya kan. Nah, tapi kan saya sama adik saya sama-sama berusaha keras membuktikan bahwa kita itu bisa sama-sama bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Tapi orang tua saya itu lebih
kalau menceritakan itu lebih ke saya, karena saya tuh udah benar-benar kerja di perusahaan orang, sedangkan dari saya masih ikut sama orang tua saya. Jadi itu salah satu keberuntungan saya juga ya, sudah bisa bekerja di PT ini. Tapi kasih dia sih sama aja. Ya sama lah. Intinya adalah belum tentu, jadi jangan kalau buat teman-teman juga ketika sudah merasa beruntung, kalau kata Bill Gates di akhir adalah kesuksesan adalah guru yang buruk. nah good. Lanjutannya Ini menggoda orang-orang pintar untuk berpikir bahwa mereka tidak bisa kalah. oke, yes. Jadi yang kayak tadi dia sudah merasa bahwa dia belajar terus, mungkin di ulangannya dia mid semester ya, nggak bisa di mid semester dia lagi 1 atau peringkat 1 atau mendapatkan nilai 100, tapi jangan sombong dulu, karena ketika sukses dapat ranking 1 belum tentu loh nanti kemudian ini bisa jadi ranking 1 terus, karena banyak juga fun fact yang ternyata sukses di pelajaran sekolah belum tentu menjamin sukses di masa kerja, karena di masa kerja juga banyak sekali abstrak yang menjelaskan bahwa orang-orang yang supel, orang-orang yang selalu antusias lah yang bisa sukses ke depan. Karena kalau udah merasa pintar kayak tadi bisa jadi guru yang buruk karena udah merasa aku sering belajar ingin 1, apalagi kalau kerja di compare sama jika di sini ya ringan lah menurut saya, belum tentu ya semua potensinya. Itu pelajaran menarik dari bab 2 di Psychology of Money. Jadi ketika kita bisa mengambil pelajaran bahwa ya semuanya ini harus tetap bekerja keras, disiplin, dan jangan pernah sombong ketika kita mungkin di atas, karena masih banyak faktor abstrak lain. Contoh ya amit-amit jika sekarang ini dielu-elukan, tapi ternyata umurnya tidak lebih panjang dari adiknya kan? Ya itu resiko kan sama. Iya. Semuanya punya resiko tertabrak, punya resiko jantung, penyakit jantung. Nah, jadi gimana kita untuk mengolah itu, karena ya memang resepnya orang sukses tidak pernah puas dan dia tidak pernah mengaku dirinya itu sukses. Ya, itu sih. Oke, saya rasa cukup. Ada tambahan nih teman-teman? Ada dong Pak. Nah di sini kita menjual untuk perlengkapan kasir. Jadi buat teman-teman yang lagi ada usaha di berbagai macam usaha, bisa banget langsung menghubungi tim admin kami. Kita ada di berbagai cabang ya Kak ya. Ada di Surabaya, Medan, Jakarta, Makassar, dan juga Semarang. Oke. Kalau Kak Cika handling toko mana? Kalau Kak Cika sendiri handling di Surabaya Barat. Jadi buat teman-teman yang ada di lokasi Surabaya Barat bisa langsung menghubungi Kak Cika. Kalau Kak Devi? Kalau saya ada di cabang Jakarta, jadi teman-teman yang ada kebutuhan di sekitar Jakarta boleh banget langsung aja menghubungi di cabang Jakarta. Oke, terima kasih teman-teman semuanya yang udah dengerin podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat, paling utamanya bermanfaat buat kita. Dan jangan lupa ketika teman-teman punya usaha, butuh peralatan bisnis atau kasir, jangan lupa untuk hubungi Coach Shop. Oke, terima kasih. Sekian dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coach Shop, We got you.